Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita patut bersyukur kepadanya yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Seperti biasa di majlis ini kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu tentang hakikat dan pentingnya tauhid. Bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga banyak dalil-dalil yang kita telah sebutkan tentang pentingnya tauhid, bahwa tauhid merupakan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini. Tauhid adalah sebab diutusnya para nabi dan rasul. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, tiada lain tujuannya adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berikutnya bab yang kedua, yang ada bukunya bisa dilihat. Iya, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Iya, inilah jamaah sekalian bab yang akan kita bahas, yaitu keutamaan dan keistimewaan dari tauhid. Bahkan secara khusus muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan keutamanya di sini bahwasanya tauhid menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Tentu apa yang dijelaskan oleh muallif di sini adalah merupakan penyusunan kitab yang sangat bagus sekali. Yaitu di mana setelah beliau menyebutkan hakikat tauhid, setelah itu beliau menyebutkan tentang keutamaannya. Dan inilah metode yang banyak disampaikan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana biasanya sebelum Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan sesuatu, beliau menyebutkan hakikat sesuatu terlebih dahulu. Iya. Seperti misalnya berbicara tentang berwudu. Beliau tidak langsung menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Jadi beliau menjelaskan wudu itu apa, tata caranya seperti apa, sampai-sampai beliau mempraktekkan sendiri. Baru setelah itu Nabi menyebutkan keutamaan wudu adalah, disebutkan dalam hadis misalnya, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yahdutsu fihi ma nafsuh ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Ketika Rasulullah ditanya tentang wudu, kemudian beliau menjelaskan dengan mempraktekkan wudu. Beliau memulai dengan
berkumur-kumur, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan seterusnya. Baru setelah itu beliau menyampaikan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi ini suatu hal yang sangat penting jamaah sekalian, yaitu di mana tatkala kita memberikan pengajaran, maka yang pertama adalah kita jelaskan hakikat dari sesuatu tersebut. Baru setelah itu kita sampaikan keutamaan. Ya. Jangan ini disampaikan keutamaan dulu, tidak disebutkan hakikatnya. Keliru. Akan menjadikan orang yang mendengarnya itu salah paham. Seperti misalnya, ya, banyak kaum muslimin yang hanya paham tentang keutamaan Islam, tetapi dia tidak tahu tentang hakikat Islam itu sendiri apa. Ajaran Islam seperti apa. Prinsip-prinsip dalam Islam mereka tidak pelajari. Mereka hanya tahu Islam adalah agama yang menghapus dosa-dosa. Islam adalah agama yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Ya, kita sepakat semua. Tetapi kita juga harus pelajari tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kenapa? Karena kita saksikan di tengah masyarakat, kadang yang itu bagian dari dasar Islam, mereka tidak tahu. Bahkan menyalahkan. Bahkan dibilang orang yang berpegang teguh dengan prinsip dasar Islam dibilang sesat, intoleran. Contoh seperti misalnya, ya, para ulama sepakat bahwa saya termasuk dasar-dasar Islam, kita tidak boleh bersikap wala kepada orang-orang kafir. Enggak boleh kita menanamkan rasa cinta kepada mereka. Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi tersebut adalah kerabat dekatnya. Ini dasar Islam. Namun sekarang, tatkala kita misalnya tidak mau mengucapkan selamat Natal misalnya, dianggap intoleran. Padahal nggak boleh seorang muslim ya mengucapkan selamat Natal. Buat apa dia menghafal surat Al-Ikhlas sejak dia usia TK? Allah katakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, terus apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Ini kita yakini. Ketika dia mengucapkan selamat Natal, sama saja dia mengucapkan kelahiran Yesus Kristus. Nah, inilah jamaah sekalian, fakta yang ada. Ketika kita menyampaikan gak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non-muslim, tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai kerabat dekat, tidak boleh kita memberi nama anak kita dengan nama-nama mereka, enggak boleh kita tasyabbuh dengan mereka, dibilang wah antum intoleran. Padahal ini bagian dari apa? Ajaran Islam. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Karena banyak orang yang hanya mengetahui keutamaan Islam, keistimewaan Islam, tetapi tidak mengetahui apa? Hakikat Islam itu sendiri. Iya, makanya ya pengarang di sini setelah menjelaskan hakikat tauhid, baru menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Nah, apa tujuan muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan keutamaan tauhid? Karena tentunya dengan menyebutkan keutamaan akan mendorong kita menjadi orang yang bertauhid. Manusiawi jamaah sekalian. Di mana kita kadang berharap suatu balasan, imbalan. Manusiawi, tabiat dasar manusia ketika dia ingin melakukan sesuatu pasti pengen dapat apa? Imbalan. Antum kerja di sini sebulan, pengen dapat apa? Gaji. Ya, langsung resign kalau sebulan gak digaji, ya kan? Begitu. Nah, demikian pula kita beribadah, boleh kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah sendiri banyak menyebutkan barang siapa yang melakukan ini, maka pahalanya ini. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Barang siapa yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya. Kita boleh mengharapkan keutamaan tersebut. Iya. Jadi ini bab yang akan kita bahas, yaitu tentang keutamaan tauhid. Kita baca dalil yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini ayat yang akan kita bahas. Ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 82, berkaitan dengan kisah dialognya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah mendapati dua model kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Yaitu yang pertama, ya, di antara kaumnya ada yang menyembah berhala, menyembah patung. Dan yang kedua, di antara kaumnya ada yang menyembah benda-benda langit seperti bintang, matahari, bulan dan yang lainnya. Ya. Di antara yang menyembah berhala adalah bapaknya sendiri. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan dengan mengatakan, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan juga tidak dapat menolongmu?" Ini adalah bukti bahwa bapaknya Nabi Ibrahim menyembah patung. Dan ternyata juga ada di antara kaumnya yang menyembah apa tadi? Benda-benda langit. Ya, maka di antara dialog yang sangat terkenal, yaitu di mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam telah tiba, maka muncullah bintang-bintang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Inilah Rabbku." Tetapi ternyata ketika bintang-bintang itu hilang, ya, ketika terbitnya matahari, dia mengatakan, "Aku tidak mencintai, tidak menyukai yang terbenam." Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan, dia mengatakan, "Inilah Rabbku." Tapi di siang hari bulan itu pun sirna. Dia mengatakan, "Aku tidak menyukai yang terbenam." Nah, ini jamaah sekalian, dialog Nabi Ibrahim kepada kaumnya dalam rangka untuk membantah kaumnya. Ya. Dan juga ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, konteks kalimat seperti ini menunjukkan bukan berarti Nabi Ibrahim itu pernah menyembah bulan. Ya. Bukan menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyembah benda langit. Banyak orang yang salah paham bahwa ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Ini keliru jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Walam yakum minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu belum pernah dan bukan termasuk orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan. Dan juga beliau secara tegas mengatakan dalam Al-Quran,
wa ma anal musyrikin. Aku itu bukan orang musyrik. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Konteks kalimat yang tadi saya sampaikan, di mana Nabi Ibrahim ketika melihat bintang dia mengatakan inilah Rabbku. Kemudian ketika melihat matahari inilah Rabbku. Ketika melihat bulan inilah Rabbku. Ini konteks sedang apa ini? Dialog. Ya, bukan menceritakan pengalamannya, bukan. Makanya para ulama mengatakan lam yakun nadhira walakin munazira. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu bukan pengalaman dia, tetapi Nabi Ibrahim sedang berdialog kepada kaumnya. Artinya seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya begini. Coba sekarang kalian, ketika kalian menyembah bintang, lama-kelamaan bintang akan apa? Hilang. Kalau kalian menyembah bulan, siang hari bulan akan hilang. Begitu jamaah sekalian. Paham? Jadi sekali lagi, ini yang banyak orang salah paham. Selama ini kan kita mungkin mengira Nabi Ibrahim pernah mencari apa? Mencari Tuhan, ya kan? Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, ya, aku tidak termasuk orang-orang yang pernah berbuat kesyirikan. Ya, jadi pada intinya surat Al-An'am ayat 82 ini ya berkaitan dengan kisah dialognya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Makanya Allah turunkan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ketika ayat ini turun jamaah sekalian, para sahabat merasa gelisah, merasa resah hatinya. Kenapa? Karena siapa coba di antara kita yang tidak pernah melakukan kezoliman? Ya. Seorang yang berbohong kepada orang lain dikatakan zolim atau tidak? Zalim. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, zalim itu ada 3 macam. Zalim ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan li nafsihi, yaitu seseorang menzolimi dirinya sendiri. Seseorang menzolimi dirinya sendiri adalah dia berbuat maksiat. Ingat ya mas sekalian, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, berbohong, ya, maka sama saja kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Jangan kita mengira Allah itu merasa rugi dengan maksiat kita. Tidak sama sekali. Makanya Allah mengatakan, seandainya seluruh manusia, baik jin maupun manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, memiliki hati orang yang paling jahat, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi yang rugi, yang celaka, yang bangkrut adalah kita sendiri. Kenapa? Karena dengan maksiat yang kita lakukan itu akan menjerumuskan diri kita kemana? Ke neraka, membakar diri kita sendiri. Ini contoh yang pertama. Apa bagian yang pertama? Zulmul insan li rabbi, li nafsihi. Kemudian yang kedua, zulmul insan li ghairihi, yaitu seseorang menzolimi orang lain. Seperti misalnya dia mencuri, merampok, memanipulasi data, ya pokoknya berkaitan dengan mengambil hak orang lain, atau merusak kehormatan orang lain, atau menumpahkan darah orang lain, maka itu disebut dengan zulmul insan li ghairihi, seseorang menzolimi orang lain. Ada lagi yang ketiga, zulmul insan li rabbihi, seseorang menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan seseorang menzolimi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia menyekutukannya. Dia beribadah kepada Allah, tetapi di lain kesempatan dia beribadah kepada selain Allah. Nah, dari 3 zalim di sini, apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini jamaah sekalian? Yang pertama, kedua atau ketiga? Yang ketiga, maksudnya orang-orang yang beriman,
yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, lamma nuzilat hadhil ayah syaqqa dzalika 'ala sahabah. Ketika ayat ini turun, maka membuat berat para sahabat. Para sahabat merasa gelisah, resah. Qalu aina ma lam yadlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Kadang mungkin di antara kita ada yang meninggalkan sholat, ada yang melakukan ini dan itu dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Laisal amru kama yazunnun. Bukan seperti yang kalian maksud. Innamal muradu bihi asyirku. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut adalah kesyirikan. Tidaklah kalian mendengar ucapan orang yang soleh, yaitu Luqman. Wa idz qala Luqman li ibnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi sekali lagi, ketika Allah katakan di sini orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Apa keutamanya jamaah sekalian? Di sini Allah sebutkan dua keutamaan yang sangat agung. Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini mencakup di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan pada dirinya, keluarganya, masyarakat yang tinggal bersamanya. Bahkan karena sebab tauhid, Allah akan memberikan keamanan pada suatu negeri. Artinya Allah tidak akan menimpakan bencana kepada mereka. Keamanan pada diri jamaah sekalian, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan pada hatinya. Ingat jamaah sekalian, orang yang bertauhid menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan keamanan, yaitu berupa bahagia hatinya. Iya. Karena kebahagiaan merupakan sesuatu yang banyak dicari orang. Namun banyak orang yang menempuhnya itu dengan cara yang bermacam-macam, ya kan? Banyak orang yang pengen bahagia dengan cara dia narkoba. Lihat artis-artis yang terjerat narkoba. Hartanya sama kita banyakan mana? Wah, artis lah. Jauh. Kita mah gak ada apa-apanya. Mereka semuanya punya. Tapi kenapa kita mendengar dia terjerat kasus narkoba? Ya begitulah jamaah sekalian. Pengen tenang hatinya. Pengen tenang pikirannya. Ya. Mereka tempuh dengan cara yang salah. Ada juga yang menempuh dengan cara dia mendatangi dukun, paranormal. Ada juga dengan cara dia pergi liburan ke luar negeri. Selesai, puyeng lagi ketika dihadapkan dengan pekerjaannya. Iya kan? Begitu jamaah sekalian. Padahal kunci kebahagiaan itu ada di hati. Dengan cara kita mentauhidkan Allah. Menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekali-kali kita melihat orang-orang yang mungkin seperti mereka hidup di pesantren, hidup di lingkungan-lingkungan yang biasa aja. Kadang Masya Allah ya, ini yang justru membuat kita introspeksi jamaah sekalian. Kadang yang membuat kita tidak bahagia karena selalu mengintip apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya kan? Sehingga dari sini membuat hati kita selalu apa? Iri. Apalagi kita hidup di kota jamaah sekalian. Yang kesenjangan sosial itu sangat luar biasa. Ya.
Makanya kunci kebahagiaan itu ada di hati dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini ya contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada jiwanya, itu Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Negara kalau penduduknya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keamanan yang sangat luar biasa. Karena itu merupakan janji Allah. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan melakukan amal soleh. Perhatikan dua janji Allah kepada siapa ini? Kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tidak cukup dalam hati, tetapi iman perlu diaplikasikan dengan amaliyah keseharian, yaitu kita melakukan amal soleh. Ya, apa kata Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh, ya, sungguh kami akan la yastakhlifannahum fil ardi. Mereka akan dijadikan berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Ini yang pertama. Allah jadikan orang yang bertauhid itu berkuasa di muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka, agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Apa kuncinya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Selagi mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Surat apa tadi? An-Nur ayat 55. Ini janji. Makanya ini menjadi bahan introspeksi jamaah sekalian. Yang mana keadaan suatu negara tidak pernah stabil ekonominya, keamanannya carut marut. Ya, yang korupsi semakin banyak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, rakyat tertindas. Ya, hutang negara semakin membengkak. Kadang pemerintah hanya memberikan solusi secara zahir, ya kan? Ya, kita disuruh bayar pajak lah, segala macam. Padahal di sana ada sebab maknawi, yaitu dalam ayat ini jamaah sekalian, beriman dan melakukan amal soleh. Ya. Maka sebenarnya ini yang harus digalakkan oleh pemerintah. Mengajak masyarakat, mengajak rakyat, ya, untuk betul-betul mentauhidkan Allah, menumpas segala bentuk kesyirikan. Kenyataannya kebalikannya jamaah sekalian. Justru kesyirikan itu dibiarkan. Para dukun, ya kan, paranormal, bukannya malah dibasmi, malah dikembangbiakan, dijadikan itu sebagai budaya. Berbeda di negara-negara yang Masya Allah kita lihat aman, tentram. Contohnya adalah negara Saudi. Saudi Arabia jamaah sekalian. Iya. Yang memang kita disuruh untuk mencontoh negara Saudi. Kenapa? Karena Masya Allah, tauhidnya, keamanannya luar biasa di sana. Ya. Kalau kita mungkin setiap hari kalau ngelihat berita isinya pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, ya kan. Di sana itu sedikit sekali. Ya, ada tapi tidak banyak. Kenapa? Karena pertama, hukum Islam ditegakkan, kemudian juga menggalakkan tauhid, segala bentuk kesyirikan ditumpas habis. Kalau ketahuan ada dukun yang melakukan tukang sihir, langsung diapain? Dipotong lehernya, artinya dibunuh. Ya. Makanya kalau kita berangkat melaksanakan ibadah umroh, haji, Masya Allah, mereka dalam bekerja enggak seperti kita. Mereka Masya Allah jamaah sekalian, ketika terdengar azan, toko semua tutup semua. Ya. Kalau nggak ditutup, malah mereka dikenai sanksi gitu.
Nah sekarang karena sebagian di kita gitu kan, justru pas azan lagi banyak-banyaknya apa itu? Pelanggan, sehingga dia mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya, nggak sholat demi pekerjaan. Ya. Jadi itulah kunci di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keamanan, yaitu apabila kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini janji siapa ini? Janji Allah, bukan omong kosong. Ya, bukan dongeng. Yang saya sampaikan ini bukan teori semata, jamaah sekalian. Saya hanya copy paste apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan jadikan istilahnya kajian-kajian seperti ini cuma sekedar untuk siraman rohani. Ya, tetapi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu berusaha menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Yakin kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Iya. Janji, siapa yang janji ini? Allah, wa'adallah. Allah berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin bohong, gimana? Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin dipungkiri janjinya. Dan jangan kita mengkait-kaitkan janji Allah itu dengan materi. Materi, kadang ada orang yang seperti ini. Saya udah sholat, saya udah sholat duha, udah banyak sedekah, kok miskin aja ya? Nah ini nih yang banyak orang awam mengkait-kaitkan janji Allah dengan materi seperti itu. Banyak orang yang nggak mau sholat, bilang apa? Sholat gak bikin kaya. Buat apa rajin ke masjid? Nggak bikin kaya. Keliru jamaah sekalian. Ya, justru ya janji Allah di mana Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam hatinya, walaupun dia kondisinya miskin, ya, tapi hatinya itu tenang, sabar dalam menghadapi itu semuanya. Makanya Allah juga menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya, wa idz qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Makanya yang bilang Mekah kota yang aman siapa? Allah di sini. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Aman di Mekah itu aman jamaah sekalian. Ya. Makanya juga dalam surah At-Tin, watin wazaituni waturi sinin, terus apa? Wa hadzal baladil amin. Negara yang aman. Kenapa? Karena di Mekah tidak ada satupun kesyirikan. Artinya pemerintahnya menumpas segala bentuk kesyirikan. Yang ada justru orang kita kalau ke sono melakukan apa? Kesyirikan. Ketika umroh, misalnya city tour ke Arafah, ke Mina, ya padahal kan cuma city tour ya. Pengen tahu kita Arafah seperti apa, Mina seperti apa. Lah ini ada yang bawa spidol, dia tulis-tulis di batu, nama istrinya, nama ceweknya. Iya, supaya apa? Langgeng gitu kan. Nah ini jamaah sekalian, kadang ada yang ngambil tanah Arafah dibawa pulang sebagai penglaris. Akhirnya apa? Sehari-harinya kesurupan terus. Ada itu kisah ya kan. Jadi diambil tuh tanah haram dibawa pulang, tujuannya supaya apa? Penglaris. Setiap hari kesurupan terus. Akhirnya pas ditahu, oh ternyata bapak ini ya ngambil apa tanah Mekah ya. Udah, siapa yang berangkat umroh dibawa lagi. Dibawa ternyata yang bawa kesurupan di jalan. Jangan main-main jamaah sekalian. Ya, begitu. Orang kita itu aneh gitu kan. Makanya di antara haji yang mabrur, umroh yang mabrur, dia harus membersihkan segala bentuk kesyirikan dulu. Yang masih punya jimat, dibuang jimatnya. Yang masih punya susuk, dilepas susuknya. Ya, biasanya orang yang begitu tuh kalau di sana itu, ya ada aja lah yang aneh-aneh gitu kan. Nah,
Iya, jadi ini keutamaan yang pertama jamaah. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Keamanan. Keamanan. Kemudian keutamaan yang kedua apa tadi? Ulaika lahumul amnu, terus wahum muhtadun, dan dia pun akan mendapat petunjuk. Nah, apa yang dimaksud dengan wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk? Yaitu di mana orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan, ya, dia akan diberikan petunjuk berupa ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dengan ilmu yang dia milikilah, ini disebut namanya hidayatul irsyad. Dengan pengamalan dari ilmu yang dia pelajari disebut namanya hidayah taufik. Karena hidayah ada dua. Hidayah inilah yang memang perlu kita dapatkan. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua apa? Hidayatul taufik. Ada berapa? Yang pertama apa tadi? Ulangi lagi. Irsyad dan hidayah taufik. Hidayatul irsyad artinya ilmu. Ilmu. Kita disampaikan ilmu, kita belajar, itu namanya hidayatul irsyad. Kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini wajib untuk dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan. Kemudian yang kedua namanya hidayah taufik. Taufik itu artinya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah sekarang nih yang saya sampaikan namanya hidayah apa? Irsyad. Antum pulang nih, ngejalanin, misalnya dia menjalankan apa yang disampaikan di sini, berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Kalau dia hanya tahu ini halal, ini haram, tetapi dia tidak mengerjakan, berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik. Makanya kenapa setiap hari, bahkan sebanyak minimalnya 17 kali kita meminta hidayah di dalam setiap sholat kita, bahkan di dalam setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita minta hidayah? Kan kita sudah masuk Islam. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, kenapa kita disuruh untuk meminta hidayah terus-menerus? Karena terkadang kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Kita tidak mengamalkan. Begitu. Kadang seorang tahu hukum pacaran, dia tahu hukum komunikasi dengan perempuan gak boleh, tetapi karena ya ada kesempatan, akhirnya tetap dia labrak larangan tersebut. Nah inilah jamaah sekarang, kenapa kita perlu meminta apa? Hidayah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan muhtadun. Dia akan mendapatkan petunjuk, yakni dia akan mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Mintalah kepada Allah. Karena hidayatul taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat, mungkin contoh kecil ya, contoh real di lingkungan kita. Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, atau mungkin sholat jamaah secara umum. Orang-orangnya itu aja atau ganti-ganti jemaah, ya, ya itu aja. Yang lain pada kemana? Padahal rumahnya deket ya kan, rumahnya 100 meter dari masjid, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Sementara dia kerja pulang balik Jakarta, Tangerang, macet di Tomang, dia lakonin jemaah sekalian. Iya, padahal kerja ya itu kan 1 jam. Ini sholat berjamaah nggak sampai 1 jam. Inilah pentingnya hidayah taufik. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini, perhatikan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka ya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan, ya kan? Tadi saya sampaikan keamanan itu di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dia tidak akan masuk neraka, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah dia mendapatkan keamanan secara sempurna? Artinya dia benar-benar tidak disentuh
oleh api neraka atau bagaimana jamaah sekalian? Maka orang yang bertauhid, masalah masuk surga atau masuk neraka ada dua keadaan. Kalau orang bertauhid tetapi dia tidak pernah melakukan kemaksiatan, atau dia melakukan kemaksiatan tapi dia segera bertaubat kepada Allah, maka bisa jadi dia mendapatkan al-amnul mutlak. Artinya dia mendapatkan keamanan yang mutlak. Dia tidak akan masuk neraka, tapi langsung masuk surga. Yang penting bertauhid dan meninggalkan apa? Maksiat. Begitu. Yang kedua, ada orang yang bertauhid masuk neraka dulu. Digoreng dulu, digodok dulu. Tapi ujung-ujungnya akan masuk surga. Yang bagaimana ini kira-kira? Dia bertauhid, tetapi dia apa? Bermaksiat. Iya, dia bertauhid, tapi dia bermaksiat. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, kira-kira kita nih yang di sini, bisa nggak masuk surga secara langsung, nggak masuk neraka dulu? Bisa nggak jamaah? Hah? Bisa aja. Bisa aja jamaah sekalian. Ya sudah jelas para nabi dan rasul, para sahabat. Kita mungkin nggak? Mungkin jamaah sekalian. Sangat mungkin. Yang penting, itulah tadi. Mentauhidkan Allah dan tinggalkan maksiat. Jadi jangan sampai ayat seperti ini kita jadikan alasan, yang penting bertauhid. Ujung-ujungnya masuk surga. Emang dia belum nyobain api neraka apa? Ngomong kayak begitu. Ya, jangan kita seperti itu, jam. Ini kesalahan orang yang mempelajari tauhid. Kadang ada orang yang kajiannya tauhid, manhaj, tetapi dia menyepelekan maksiat. Ya, ngerokok setiap hari, dengerin musik. Ketika ditanya, "Kenapa antum udah ngaji?" Dia jawab, "Yang penting bertauhid." Ini keliru jamaah sekalian. Justru dengan kita bertauhid, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, barangkali itu faedah-faedah ilmu yang bisa kita sampaikan, ya, berkaitan dengan pentingnya apa dulu kita jamaah? Keutamaan tauhid, ya. Dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua tentang keutamaan tauhid. Nah, bahkan dalil yang kedua ini nanti saya akan sampaikan tentang perbedaan akidah Islam dan akidah Nasrani dan juga Yahudi. Ya, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan Pak Herman. Mau nanya terkait masalah tadi kan kita nggak boleh memberi nama seperti orang-orang kafir ya Tat ya. Nah, ini nama saya kayaknya banyak seperti orang kafir Tat. Gimana Tat? Herman. Iya. Apa perlu diganti atau gimana nih Tat? Syukron Tat. Iya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita jelaskan sedikit ya bahwa di antara prinsip-prinsip akidah Islam ada yang disebut dengan al-wala dan al-bara. Al-wala al-bara artinya kita sebagai seorang muslim harus bersikap loyalitas kepada sesama muslim dan harus berlepas diri dari non-muslim. Jangan kita balik kepada non-muslim loyalitas, kepada muslim dia malah musuh-musuhan. Giliran kajian tauhid dibubarin, giliran gereja dijagain, ya kan? Nah itu sudah hilang al-wala dan al-bara. Nah, syukran sebenarnya. Dan di antara ya loyalitas kepada non-muslim yang terlarang adalah tasyabuh bihim, menyerupai mereka. Menyerupai mereka. Rasulullah mengatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum.
barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Termasuk menyerupai kaum, yaitu menyerupai non-muslim adalah memberikan nama dengan nama mereka. Seperti misalnya, saking senangnya dia dengan pemain bola Cristiano Ronaldo, dia namain anaknya Cristiano Ronaldo. Ronaldo muslim bukan? Bukan. Atau juga pemain Yahudi siapa itu? Zidane bukan? Ya pokoknya karena mungkin dia senang dengan pemain bola tertentu, dia namakan anaknya dengan nama tersebut. Iya, ini nggak boleh. Bagaimana dengan nama Herman? Ya, maka yang harus kita pahami, penyerupaan yang terlarang kepada non-muslim adalah penyerupaan yang menjadi kekhususan mereka. Contoh misalnya, sekarang nih, kita pakai jas. Kita pakai jas. Non-muslim pakai jas nggak? Pakai. Apakah pakai jas terlarang? Kenapa? Nah, non-muslim pakai jas, kita pakai jas. Ini bukan tasyabuh yang terlarang. Kenapa? Karena ya jas itu sekarang udah bukan menjadi kekhususan mereka. Ya, bukan menjadi kekhususan mereka. Tapi contoh misalnya antum di sini ngaji pakai topi Sinterklas yang merah, nah itu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu tasyabuh pada mereka. Jelas ya, Ma? Nah, demikian pula nama Herman. Nama Herman sekarang bukan hanya non-muslim, tapi semuanya orang banyak yang namanya Hermanto, Hermanti. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Antum juga kalau ganti nama repot, harus berubah akte, kakak, kawin gimana itu surat nikah. Mendingan ganti surat nikah atau nikah lagi. Gitu. Nah, silakan yang bertanya lagi. Iya. Kan dibilang dari orang yang tauhid itu selain mendapatkan ketentraman, dia juga mendapatkan jalan hidayah gitu, dapatkan petunjuk. Nah, kenapa kalau dibilang mendapatkan jalan petunjuk, tapi masih banyak tuh orang yang bertauhid gitu ya? Seharusnya kalau dia dapat petunjuk kan dia nggak maksiat gitu ya, kurang lebih lah gitu. Tapi kalau ini mendapatkan hidayah, tapi dia masih ngejalanin maksiat. Kayak misalnya dia masih musik gitu, karena Anda juga punya teman yang udah ngaji tapi dia bilang gini, dia kalau di mobil tuh dengerin musik, dia bilang ini mudorotnya lebih kecil dibandingin aneh ngantuk terus tabrakan gitu. Dia bilang gitu. Jadi ini apakah digunakan hal seperti ini? Dan sama seperti Anda juga pernah ketemu orang ikhwan gitu kan, dia ngerokok. Iya. Bahkan dia bilang, ini mah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang penting mah kita meninggalkan kesyirikan. Jenggot gak penting, ya kan? Terus juga apa lagi? Ya KPR gak apa-apa. Itu masalah-masalah yang jadi penting kita ninggalin syirik sama bid'ah gitu. Maka ini keliru besar. Ini sesuai dengan ini Pak, yang kemarin kita bahas kan? Hadis apa itu? Masih ingat gak sebelumnya itu? Hadis Mu'ad bin Jabal ya kan? Kenapa Mu'ad dilarang menyampaikan kepada orang lain? La tubashirhum fayatakilu. Jangan kau kabarkan kepada yang lain karena khawatir mereka akan apa itu? Menyandarkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi seperti itu. Artinya mereka meremehkan maksiat dan tidak berlomba-lomba dalam melakukan amal baik. Alasannya karena tauhid saja yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Karena tauhidlah yang membebaskan orang dari neraka. Ini yang sangat dikhawatirkan. Padahal nanti kita akan sebutkan
di hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu di mana Rasulullah mengatakan, fa innallaha harrama 'ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, yang dia mengharapkan wajah Allah. Orang kalau mendengar hadis ini, yang penting kita ngapain? La ilaha illallah. Udah, yang penting kita la ilaha illallah. Maksiat jalan terus ya kan? Kenapa itu maksiat? La ilaha illallah. Masuk surga, haram neraka. Ini namanya murji'ah. Tuh hati-hati tuh. Orang kayak begini khawatir termasuk apa? Murji'ah. Yang mengatakan bahwa keimanan itu tidak terpengaruh dengan maksiat. Ya, artinya ketika dia sudah menyatakan diri beriman, masuk Islam, bertauhid, ya, maksiat mah nggak apa-apa. Itu pemahaman murji'ah yang sangat dikhawatirkan. Makanya di sini Rasulullah mengatakan ya betagi bidzalika wajhallah. Dia mengharap wajah Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7, nanti kita akan sebutkan. Di antaranya adalah al-inqiyad, di mana dia harus tunduk dan patuh kepada Allah. Di antaranya harus taat kepada perintah Allah. Di antaranya ada tadi misalnya larangan mendengarkan musik, itu kan dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga dengan mengetahui syarat-syarat tersebut, tidak ada alasan lagi bagi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid tapi dia masih melakukan maksiat. Kalau alasannya tadi, saya madorotnya besar kalau saya nggak dengerin musik, nanti tabrakan. Ya, saya kalau nggak minum minuman keras, madorotnya besar. Kalau saya nggak minum minuman keras, saya akan nabrak. Semuanya boleh. Saya kalau nggak berzina, repot. Ya, pikiran galau terus, kerja nggak khusyuk. Makanya saya harus berzina. Semuanya jadi apa? Boleh. Begitu. Nah, jelas ya? Silakan, ada lagi? Orang yang dapat hidayah itu si syaratnya penuhin dulu tadi Ustaz yang itu ya berarti ya. Kan sebenarnya syaratnya orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk secara sempurna. Kita kembalikan kepada kaidah-kaidah hidayah. Hidayah itu datang dengan sendirinya atau perlu dijemput? Dijemput. Begitu. Jadi ya kembali kepada diri kita. Ya artinya kita perlu berusaha. Nah, ketika dia sudah sudah maksimalkan menjalankan syariat Allah, itulah orang yang betul-betul dikatakan bertauhid. Ya sama seperti sholat. Saat saya punya teman sholat, tapi maksiat terus. Padahal kan orang yang sholat, apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenapa saya pulang sekolah sendal saya hilang? Pulang sholat lah, sendal saya hilang. Padahal yang ngambil tuh orang jamaah juga ya kan? Nah itu dia. Sholatnya berarti perlu dipertanyakan. Begitu. Nah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Tadi kan sedikit dibahas tentang hutang negara ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hutang negara kita ini setiap tahun itu semakin meningkat, bahkan bunganya pun meningkat. Nah, lu tahu dari mana? Dari ya baca media Ustaz. Ya, saya ambil ini kan dari media juga, sering baca berita juga. Jadi hutang negara ini ataupun bunganya pun ini, apakah kita juga menanggung beban dosa itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Iya, bagus pertanyaannya. Apakah utang negara juga kita juga yang menanggung, yang berdosa gitu ya? Maka disinilah salah satu prinsip kita dalam beragama,
bersikap kepada pemimpin yang seperti ini, ya kewajiban kita kan kata Allah Subhanahu wa taala adalah udah antum mah taat kepada pemerintah. Ya. Antum cukup taat kepada pemerintah selagi mereka tidak menyuruh untuk berbuat apa? Maksiat. Nasihati perlu nggak perlu. Jika memang ada peluang-peluang untuk menasihati pemimpin. Namun tentunya bukan di atas mimbar ya. Bukan di majelis seperti ini, bukan di forum seperti ini. Tetapi sampaikan secara langsung. Dan alhamdulillah kita semuanya ada tim-tim yang bisa mungkin menasihati pemimpin begitu kan. Nah, maka dari sini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi kalau ternyata kebijakan itu tidak mendukung Islam atau bertentangan dengan prinsip Islam, maka itu bukan tanggung jawab kita. Itu semua adalah tanggung jawab pemerintah yang punya kebijakan. Begitu. Jadi semua itu tidak dibebankan kepada kita. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang nasihat kepada pemimpin, ya, ketika engkau sudah nasihati, sudah qad addalladzi alaika. Ya, artinya engkau sudah menjalankan kewajibanmu. Jika dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah selesai. Tanggung jawab semua kepada siapa? Pemimpin. Nah, inilah beratnya menjadi pemimpin seperti itu. Ya. Pemimpin yang adil, yang mengayomi rakyat, mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemimpin yang zalim, yang mengambil uang rakyat, yang ketika menetapkan hukum tumpul ke atas, lancip ke bawah, ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang pro kepada orang kafir, itu mereka yang akan tanggung nanti pada hari kiamat. Begitu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti kita ya udah bersabar. Makanya Nabi mengatakan fasbiru hatta talqauni fil haud. Udah bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di mana? Di telaga. Hal ini menunjukkan ya bahwa kita sabar sampai kapan ya kan? Sampai mati. Kadang orang mengatakan sabar. Sampai kapan kita begini terus? Ya kan? Sampai kapan kita ditindas begini? Rakyat nggak nggak didengerin gitu kan? Iya, kita harus turun ke jalan, demo, aksi, bakar ban, segala macam. Ya, ini nih imannya masih, ya. Artinya, ya sudah kita jalani. Kewajiban kita adalah apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pegang erat-erat. Kewajiban kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Urusan negara mah urusan mereka sudah. Ya, kita mampu sampai di mana? Doakan. Semoga kita diberikan pemimpin yang baik, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Udah gitu aja. Jelas ya? Nah. Cukup. Udah 5:30. Mau maghrib. Ya, silakan. Ini berkenaan dengan ini taubat ataupun mendapatkan hidayah kali ya, dengan kita bahas ini. Jadi kadang-kadang mungkin mengingatkan pribadi juga nih, melihat media sosial, melihat apa gitu viral-viral, wah dapat hidayah, celing, syar'i celing, terus dapat rezeki bagus celing, jadi sultan gitu, gitu kan. Jadi sebenarnya itu apa? Kayak sulap, atau sebenarnya dapat hidayah atau tobat itu yang memang niat gitu loh, dan menjalankannya. Jadi biar nggak salah tafsir, mungkin saya juga pribadi gitu. Jadi apakah itu goib, apakah benar-benar harus memang dari niat kita untuk menjadi seorang tobat, untuk mendapatkan hidayah? Iya. Makanya jamaah sekalian, hidayah itu sebenarnya nggak bisa kita lihat dari secara zahir ya. Secara zahir. Ingat hadis Nabi SAW. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar. Ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk surga. Zahirnya mungkin dia rajin sholat, rajin puasa. Tetapi ternyata takdir Allah mendahuluinya. Dia melakukan amalan penduduk neraka hingga akhirnya dia pun masuk apa?
neraka. Iya, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan fima yabdulin nas. Dia mendapatkan hidayah hanya yang nampak bagi manusia. Enggak tahu apa isi hatinya. Nah, maka dari sini jamaah sekalian, kita jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diri sendiri. Karena kita nggak tahu apakah kita wafat di atas hidayah, apakah kita masuk surga atau masuk neraka, ya kan? Makanya yang penting adalah i'malu, beramalah, gitu kan. Jadi kadang mereka yang update status, hidayah segala macam itu kan, ya khawatir hanya secara zahir saja, begitu. Intinya kembali kepada hati kita, begitu. Wallahu a'lam. Begitu Pak, bisa dipahami? Ya, semoga bermanfaat jamaah sekalian. Semoga kita semua mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayah taufik, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dalil yang kedua dari bab yang kedua. Ini sangat bagus sekali faedah-faedahnya tentang perbedaan antara akidah muslim dan akidah orang kafir, berkaitan tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul dan juga secara khusus kepada Nabi Isa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.